وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis taklim. Mudah-mudahan semua amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab tentang berbagai macam jalan menuju kebaikan. Hadis nomor 2 diriwayatkan oleh sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin aydan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minadh-dhuha. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi ada keharusan untuk bersedekah. Tiap-tiap persendian, untuk tiap-tiap persendian atau ruas tulang-tulang kita ini itu ada sedekah. Maka setiap bacaan tasbih subhanallah itu sedekah. Dan setiap bacaan alhamdulillah tahmid itu adalah sedekah. Dan setiap bacaan la ilaha illallah itu sedekah. Dan setiap takbir bacaan Allahu Akbar itu sedekah. Menganjurkan kebaikan itu sedekah, mencegah orang lain dari melakukan perbuatan mungkar itu sedekah. Dan yang mencukupi, memadai dari semua itu adalah 2 rakaat sholat sunnah duha. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jamaah rahimakumullah, hadis nomor 2 riwayat sahabat Abi Dzar Al-Ghifari ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan. Jadi setiap kebaikan itu adalah sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah sedekah. Nanti secara fikih sedekah itu kemudian diklasifikasi. Ada sedekah itu yang berupa materi seperti uang, material, dan alhamdulillah Masjid Al-Maghfirah ini sekarang lagi punya gawe dalam tanda petik renovasi di tempat wudu ya. Saya agak panggiling tadi itu makanya agak terlambat karena harus cari sandal juga. Ya, jadi ini sedekah material, semen, pasir, bata merah dan lain sebagainya itu sedekah yang
ada sedekah itu yang tidak mesti berupa materi, tetapi mungkin dampaknya luar biasa secara materi. Misalnya orang dia tidak punya uang untuk sedekah, tidak punya materi untuk disedekahkan, tapi ia dengan pikiran-pikirannya itu akan membuka jalan kebaikan dan akan menghasilkan banyak materi. Misalnya ada orang yang ahli menggambar, arsitek itu kalau membayari arsitek itu sudah berapa. Tapi dengan dia menggambar itu artinya dia menyedekahkan kemampuannya, keterampilannya untuk membantu saudara-saudara yang lain supaya nanti bangunan itu jadi bagus dan dari segi pembiayaan efisien. Nah, itu juga sedekah. Orang yang tidak punya uang, tidak punya materi, tapi ia punya tenaga yang kuat, itu dia juga bisa bersedekah dengan tenaganya. Misalnya seperti kerja bakti untuk membangun masjid, entah pengecoran atau apa, itu dibutuhkan banyak orang misalnya agar segera selesai pengecoran, itu juga sedekah. Bahkan setiap perkataan baik, lebih-lebih zikir yang kita ucapkan itu juga sedekah. Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan di sini bahwa setiap bacaan tasbih itu sedekah. Karena ketika orang membaca tasbih, membaca subhanallah, itu artinya ia menggerakkan sendi yang ada di mulutnya, di bagian kepalanya bergerak. Dan setiap gerakan, setiap ikhtiar, setiap usaha itu adalah sedekah. Bahkan tasbih ini, subhanallah ini adalah bacaan utama, zikir utama para malaikat Allah. Malaikat Allah itu selalu bertasbih, membaca subhanallah. Sehingga oleh Rasulullah dikatakan setiap bacaan tasbih itu adalah sedekah. Para jamaah, bacaan tasbih ini juga yang paling banyak dibaca oleh saudara kita saat sedang mengerjakan tawaf. Ya, jadi dalam setiap putaran tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali itu tidak ada doa khusus. Tidak ada doa khusus. Sehingga karena tidak ada doa khusus, bacaan yang paling bagus saat melaksanakan tawaf itu adalah tasbih subhanallah. Itu bisa tasbih lengkap. Tasbih lengkap itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan kalimah ini semuanya tercakup di dalam sabda Nabi ini tadi. Karena setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid hamdalah adalah sedekah. Jadi karena itu kalau kita mau zikir yang tidak terikat oleh keharusan untuk dalam keadaan suci seperti harus punya wudu, maka perbanyaklah tasbih. Orang yang dalam keadaan hadas kecil, hadas besar atau dalam keadaan suci, ia tetap bisa berzikir kepada Allah diantaranya dengan memperbanyak bacaan tasbih. Termasuk alhamdulillah. Bahkan saudara-saudara kita, orang-orang tua yang ikut torikot itu, mereka diajarkan oleh mursyidnya, oleh para gurunya, untuk selalu membaca hamdalah, alhamdulillah. Karena nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang kita terima, itu tidak bisa dihitung satu persatu. Saking banyaknya. Kita masih diberikan sehat seperti ini, bisa ke masjid seperti ini luar biasa. Tidak bisa dihargai dengan apapun. Coba kalau kita sudah jatuh sakit, na'udzubillah min dzalik, maka
belum tentu kita bisa melangkahkan kaki sampai ke masjid ini. Maka bacaan yang kalimah yang banyak dibaca oleh orang-orang yang ikut thariqat itu adalah bacaan hamdalah, alhamdulillah, ya. Karena meskipun sakit tetap memperbanyak hamdalah. Karena meskipun sakit kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita masih bisa beramal. Tapi kalau orang sudah mati, dia sudah tidak bisa lagi beramal. Ya. Jadi setiap bacaan alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Dan setiap bacaan kalimat la ilaha illallah itu sedekah. Yaitu tadi, karena orang ini berusaha, berikhtiar menggerakkan persendian yang ada pada mulutnya, pada bagian wajahnya untuk selalu menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu tahlilan itu bagaimana? Bagus, tahlilan itu bagus. Kalau orang tidak setuju dengan soal kirim doa itu sampai atau tidak, silahkan. Tapi jangan menyebut orang membaca kalimat la ilaha illallah itu bid'ah. Karena sebaik-baik kalimat adalah kalimat la ilaha illallah. Bahkan kalimat la ilaha illallah ini akan menjadi penentu apakah seseorang itu masuk surga atau tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Ya, jadi meskipun dosanya banyak, dosanya besar, yang penting dia pernah mengucapkan itu, dijamin masuk surga. Karena ini pernah ditanyakan, diinterupsi oleh sebagian sahabat saat Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah itu pasti masuk surga. Itu sempat diinterupsi oleh sahabat, wahai Rasulullah, wa in zana wa in saroko, meskipun dia pernah dosa besar karena berzina, dosa besar karena mencuri, Rasulullah menjawab, iya, wa in zana wa in saroko, meskipun ia pernah berbuat dosa besar, kalau dia pernah mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Cuman yo gak ngerti masuk surganya itu kapan. Ya mungkin disiksa di neraka dhisik sampai kapok-kapok gitu ya, baru dimasukkan ke dalam surga. Wallahu a'lam. Karena Allah itu maha pemurah, rahmatnya Allah lebih luas ya, pengampunan Allah juga lebih luas daripada dosa-dosa hambanya ya. Jadi setiap bacaan la ilaha illallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap bacaan takbir itu sedekah. Jadi kita dalam keadaan sendirian, dalam keadaan berkendara misalnya, membaca Allahu Akbar itu mendapatkan pahala, karena itu termasuk sedekah. Maka hadis ini para jamaah sesungguhnya juga memberikan pesan kepada kita agar kita selalu berzikir menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah juga menjamin di dalam Al-Quran, fadhkuruni adzkurkum. Sebutlah aku, ingatlah aku, maka aku akan selalu mengingat kalian. Aku akan selalu menyebut kalian. Maksudnya kita ini diingat oleh Allah adalah kita akan selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilindungi, diberikan kemudahan, ya, kelancaran, kesehatan, keselamatan. Karena kita orang yang selalu mengingat, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Ya. Perintah untuk mengerjakan yang baik itu shadaqah. Bapak Ibu mengingatkan anak-anaknya sholat, sudah sholat apa belum? Ayo nang sholat. Itu shadaqah. Bapak Ibu mengingatkan kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, ayo kita ke masjid, itu juga sedekah karena mengajak kepada kebaikan. Tapi kalau dia ngajak ke diskotik, ayo ke diskotik, ya berdosa juga.
Karena dia mengajaknya itu yang berdosa, ya, mengajaknya yang berdosa, ya, mengajaknya yang jadi mengajak itu ada yang berpahala, ada yang berdosa. Kalau ia mengajak kepada perbuatan dosa, pada kejahatan, dalam tanda petik na'udzubillahi min dzalik, dia ini sama dengan setan tapi yang berwujud manusia. Karena setan itu minal jinnati wan nas, ya, ada yang dari bangsa jin dan ada yang dari bangsa manusia. Maka nyuwun sewu, kadang nafsu kita ini kalau mengalahkan akal kita, na'udzubillahi min dzalik, kadang perilaku kita sebagian itu adalah perilaku setan yang bisa menjerumuskan orang lain, mengajak orang lain ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Dan mencegah orang lain dari melakukan kemungkaran itu sedekah. Kita menyampaikan larangan, ya, mencegah orang lain tidak judi, itu sudah sedekah. Jangan judi online. Itu kita menyampaikan begitu kepada saudara kita, apalagi yang ada kecenderungan untuk melakukan judi online, itu sedekah, karena itu termasuk nahi mungkar. Dan nahi mungkar dengan amar ma'ruf. Kalau amar ma'ruf itu kan perintah melakukan kebaikan. Kalau nahi mungkar itu mencegah melakukan kemungkaran. Sesungguhnya resikonya lebih berat nahi mungkar daripada amar ma'ruf. Ngejak orang sholat itu gampang. Ayo sholat ayo. Terus gak gelem ya wis wong sudah dijak. Tapi kalau kita tinggal di lingkungan yang mohon maaf, yang di situ banyak kemaksiatan, perbuatan dosa yang dianggap biasa, maka ketika kita mencegah jangan minum minuman keras, wah sok agamis, kadang itu begitu, sok moralis, macam-macam begitu. Ya, sama seperti orang yang tinggal di lingkungan orang-orang yang korup, itu juga ketika dia berbicara tentang kejujuran, itu dianggap sebagai sok moralis. Padahal dia melakukan itu sebagai nahi mungkar. Nahyun 'anil mungkar. Itu sedekah. Maka lakukan ini menurut kemampuan dan kapasitas kita. Ya. Lakukan ini menurut kemampuan dan kapasitas kita. Dan nyuwun sewu, karena perilaku korup itu bisa terjadi pada semua lini pekerjaan. Ya. Bisa terjadi pada semua lini pekerjaan. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu juga disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas kita. Kalau sebagai pejabat, ya buat aturan, regulasi bagaimana supaya orang tidak punya kecenderungan untuk melakukan korupsi. Ya, meskipun dalam penindakannya itu masih belum bisa maksimal, tetapi paling tidak itu jalan menuju kemungkaran itu sudah ditutup, ya, sudah ditutup. Nah, yang terakhir para jamaah di dalam hadis nomor 2 ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minadh-dhuha. Ada amalan yang bisa mencakup semua itu. Mencakup semua itu artinya kita di situ itu membaca tasbih, kita di situ itu membaca hamdalah, kita di situ itu membaca tahlil, kita di situ itu membaca takbir, kita di situ itu juga sebagai pelaku kebaikan, kita di situ itu juga sebagai orang yang tidak melakukan perbuatan dosa. Apa? Rakaatani yarka'huma minadh-dhuha. Salat duha 2 rakaat itu mencukupi dari semua sedekah-sedekah tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf, nahi mungkar itu. Ini hadis ini sekaligus memberikan petunjuk kepada kita betapa besar fadilah salat duha itu. Coba ketika kita mengerjakan salat duha, saat kita memulai salat itu pasti kita takbir. Namanya takbiratul ihram. Dan setiap salat itu mesti dimulai dengan takbiratul ihram. Berarti kita membaca Allahu Akbar. Setiap pergantian rukun yang bersifat gerakan di dalam sholat,
termasuk sholat duha, itu selalu dengan bacaan takbir. Kecuali iktidal. Yang lain kecuali iktidal. Yang lain semuanya takbir. Allahu Akbar. Berarti takbir itu masuk di dalam bagian sholat kita. Saat kita rukuk, kita membaca tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Saat kita sujud, kita juga membaca tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Saat kita tasyahud akhir, kalau kita sholat duha, itu berarti kita juga membaca la ilaha illallah di dalam dua kalimat syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saat kita mengerjakan sholat duha, itu berarti kita sedang melakukan kebaikan. Karena sholat itu adalah sebaik-baik pekerjaan. Pekerjaan yang paling baik dalam arti ibadah itu adalah sholat. Baik sholat 5 waktu secara berjamaah maupun sholat-sholat sunnah. Dan pada saat kita mengerjakan sholat duha atau sholat sunnah lainnya atau sholat fardu, maka saat itu berarti kita tidak sedang melakukan kemungkaran. Nah, jadi saat kita sholat kan kita berhenti, tidak melakukan kemungkaran. Ini semuanya tercukupi di dalam sholat duha. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beberapa sahabat terdekat Rasulullah, seperti kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Rasulullah pernah berpesan kepada sahabat Abu Hurairah untuk selalu mengerjakan sholat duha. Untuk selalu mengerjakan sholat duha. Karena itu bisa mengcover, mewadahi semua sedekah-sedekah, mulai tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf, nahi mungkar tadi. Nah, para jamaah di samping itu, sholat duha ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dikerjakan. Mengapa? Karena pada waktu-waktu itu, waktu utama sholat duha, waktu afdol sholat duha itu ketika matahari sudah tinggi, tapi belum tergelincir. Ya kira-kira kalau sekarang jam 10, itu waktu terbaik sholat duha. Waktu afdolnya sholat duha. Mengapa? Karena di jam-jam itu banyak orang yang asik dengan pekerjaannya. Dan banyak orang yang cenderung lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu saja jangan dimaknai secara keliru. Nanti waktunya nyambut gawe terus ditinggal sholat duha nang masjid gak mari-mari. Ya tambah di PHK malahan. Ya. Padahal sholat duha ini salah satu fadilah lainnya dari sholat duha ini adalah lijal birrizki, narik rezeki. Orang-orang soleh itu hampir tidak pernah meninggalkan sholat duha. Itu salah satu hikmah rahasianya mengapa mereka tidak terlalu panik, tidak terlalu galau memikirkan biaya kehidupan sehari-hari. Ya, karena dengan sholat duha itu kita akan punya keyakinan yang kuat, sugesti yang sangat kuat, bahwa selama kita berusaha, apapun usaha kita pasti akan diberikan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tinggalkan sholat duha meskipun hanya 2 rakaat. Dan doanya sholat duha itu kan luar biasa. Ya. Tidak ada doa setelah sholat seperti doa setelah sholat duha itu. Allah isinya itu memuji Allah, mengagungkan Allah. Jadi koyok-koyok Gusti Allah nek gak nguwai rezeki hari itu, koyok-koyok ya nemen Gusti Allah itu. Kira-kira gitulah, ya. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamala jamaluka wal qudrata wal quwwata quwwatuka wal qudrata. Itu memuji Allah semua. Begitu sampai pada bagian inti doa, Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, jika rizkiku masih ada di atas langit, turunkan ya Allah. Mungkin dalam bentuk hujan,
Hujan itu rizki bagi para petani. Karena dengan begitu mereka bisa bercocok tanam. Jadi hujan itu rizki bagi orang yang usahanya di bidang agrobisnis, perkebunan. Karena dengan begitu maka kebunnya akan menghasilkan buah. Ya, kalau rizkiku masih di atas langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Jika rizkiku itu masih di dalam bumi itu ya polo pendem itu, tanaman-tanaman itu, keluarkan ya Allah. Keluarkan, cukulkan, panenkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu. Jika rizkiku itu masih seret, masih sulit, mudahkan ya Allah. Wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Jika rizkiku itu masih jauh dengan aku ya Allah, maka dekatkan rizkiku. Wa in kana qalilan fakassirhu. Jika rizkiku itu sedikit, perbanyak rizkiku itu ya Allah. Nah, yang ini saya tidak berani baca, karena gak cocok. Gak cocok itu saya khawatir nanti dikasih rizki yang haram. Wa in kana haraman, itu ada yaitu wa in kana haraman fatahhirhu. Jika rizkiku itu masih haram ya Allah, sucikanlah. Aku khawatir mandi laundry itu nanti ya. Jadi pencucian uang. Ya, pencucian uang. Saya tidak berani baca doa ini. Jadi ya koyok-koyok wis ya lu haram halal gitu. Padahal kan kita minta itu yang, tapi maksudnya itu bagus. Artinya doa itu maksudnya adalah supaya kita dijauhkan dari yang haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi haqqi dhuhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atini ma atrita ibadaka salihin. Ya Allah, berikan kepadaku apa saja seperti yang engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Artinya kita minta semua kebaikan-kebaikan, lebih-lebih kebaikan materi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, begitu kita diberikan rizki oleh Allah, gunakan rizki ini kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menafkahi istri, menafkahi anak, menafkahi keluarga. Sebagian itu untuk sedekah. Kalau itu memang termasuk yang wajib dikeluarkan zakatnya, jangan lupa dikeluarkan 2,5% ya. Jadi semua yang kita lakukan itu akhirnya bernilai sedekah ya. Jadi para jamaah, sholat duha ini monggo dikerjakan meskipun hanya 2 rakaat ya. Jadi kalau ndak hafal ya, yang baik memang setelah Fatihah itu baca surat wasyamsi wadhuhaha. Rakaat kedua setelah Fatihah membaca surat ad-duha. Tapi kalau ndak hafal juga apa-apa, karena baca surat selain Fatihah itu kan hukumnya sunnah saja. Yang wajib kan Fatihah itu ya. Jadi istiqomahkan sholat duha ini, insya Allah kita akan merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mencukupi rizki kita ya. Dan bagi kita tidak perlu harus kaya, yang penting cukup ya. Punya rumah 1, cukupi 1 ya 1 itu alhamdulillah. Tapi 1 bisa 1A, 1B, 1C, 1D, oh banyak ya. Punya istri cukupi 1 ya 1 wis alhamdulillah. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Punya mobil cukupnya 1, ambil Gusti Allah kok dikasih 2, alhamdulillah. Jadi kita minta keberkahan rezeki kepada Allah melalui ibadah sholat duha yang kita kerjakan. Kita lanjutkan hadis nomor 3 para jamaah. Wa anhu qala. Ini sebelum saya lanjutkan ada penjelasan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini bahwa dalam tubuh manusia itu ada 360 persendian ya, ada 360 ruas persendian yang kesemuanya itu harus disyukuri. Nikmat Allah yang demikian luas dan banyak, tetapi agama menganggap semua penggunaan dari persendian itu untuk kebaikan, maka itu sebagai sedekahnya. Nanti ada di hadis nomor 6 ya. Jadi Rasulullah yang menyampaikan bahwa persendian manusia ini ada 360 persendian. Saya sendiri tidak pernah tahu dan tidak pernah ngitung ya.
Loh, Kanjeng Nabi belajar ini dari mana? Kanjeng Nabi gak pernah belajar biologi. Ya, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi persendian kita ini sebanyak 360 dan itu bisa berpotensi mendapatkan pahala ketika kita gunakan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis nomor 3, wa anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'ah takunu fil masjid la tudfan. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah ditunjukkan kepadaku, yang menunjukkan berarti Allah. Telah ditunjukkan kepadaku semua amal perbuatan umatku, yang baik maupun yang buruk. Jadi Kanjeng Nabi itu ditunjukkan oleh Allah amal perbuatan yang baik dan yang buruk dari umat manusia ini, khususnya dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku dapatkan dalam amal kebaikan, yaitu menghilangkan kotoran, maksudnya menghilangkan hambatan di jalan. Ya, jadi menghilangkan hambatan di jalan, sehingga orang bisa berlalu lintas secara lancar. Dan aku temukan sejelek-jelek amal perbuatan manusia itu adalah ia meludah, meriak, ya. Jadi an-nukhoah itu meludah, tapi yang ludah itu campur ingus, namanya riak, ya. Kalau orang Jawa menyebut istilah riak yang di dalam hidung ini, ngeriak namanya. Dan aku dapatkan amal yang paling buruk itu adalah meludah, meriak di masjid, kemudian dibiarkan, tidak ditanam, tidak dibuang. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Para jamaah, Rasulullah itu adalah Nabi dan Rasul, dan beliau adalah penutup Nabi dan Rasul, sehingga kepada Nabi dan Rasul Allah juga perlihatkan semua yang tidak diperlihatkan kepada manusia. Ini juga alhamdulillah kita berada di akhir-akhir bulan Rajab, di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditunjukkan oleh Allah berbagai macam tamsil, perumpamaan-perumpamaan, baik orang yang melakukan kebaikan maupun yang melakukan kejahatan. Jadi Rasulullah itu ditunjukkan oleh Allah saat Isra Mi'raj itu, ada orang yang menanam lalu dia manen. Menanam, manen. Itu begitu. Rasulullah juga ditunjukkan bagaimana penghuni neraka itu. Ada orang yang perutnya itu membesar, isinya ular, kalajengking itu, ya. Rasulullah juga ditunjukkan bagaimana ada orang yang disiksa di neraka itu tidak pernah ada istirahatnya, ya. Jadi punggungnya itu disetrika dengan setrika dari api. Itu semua oleh Allah ditunjukkan kepada Nabi Muhammad supaya menjadi ibrah, menjadi peringatan dan pelajaran bahwa akhirat itu nyata adanya, lalu surga dan neraka itu nyata adanya. Termasuk ini Rasulullah ditunjukkan oleh Allah bahwa amal perbuatan yang baik, yang nilainya ini tidak besar dalam pandangan manusia, tetapi dalam pandangan Allah itu disebut oleh Rasulullah sebagai hasanuha, amal yang sangat baik, yaitu imatatul adza anit tariq, menyingkirkan rintangan di jalan. Maka haram hukumnya membuat jalan itu menjadi macet. Nyuwun sewu. Haram hukumnya membuat jalan itu menjadi macet.
Itu sebaik-baik. Makanya nyuwun sewu. Ya, di kampung-kampung itu kadang duwe gawe hak gede titik ono dalane ditutup. Sementara jalan alternatif enggak ada. Itu apakah dia enggak pernah berpikir betapa susahnya orang yang mau berangkat kerja, betapa susahnya istrinya yang mau melahirkan. Itu enggak punya jalan untuk bisa segera tercapai tujuannya itu. Ya, jadi orang yang membuat jalan itu menjadi macet itu berdosa. Ya, dan Rasulullah mengajarkan kepada kita buat jalan itu lancar. Maka Rasulullah juga mengingatkan orang-orang yang suka duduk di pinggir-pinggir jalan itu. Iyyakum wal julus, kata Rasulullah. Itu di hadis yang lain. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, di dalam bab ini tidak disebutkan. Iyyakum wal julus. Takutlah kalian akan duduk-duduk di jalan itu. Banyak orang cangkruan di pinggir jalan, di buk-buk itu ya, di itu katanya untuk cuci mata. Tapi itu kan membuat orang yang lewat itu kadang jadi risih dan riku. Misalnya ada perempuan lewat, terus digudo, sweet. Nah, gitu kan. Nah, itu kan mengganggu perjalanan orang. Belum lagi dia pandangan matanya itu seperti orang yang mau melakukan kejahatan misalnya. Ya, itu mengganggu orang seperti itu. Maka kalau kita ini ingin dihormati orang, ya jangan cangkruan di pinggir-pinggir jalan yang bisa mengganggu jalan orang. Arek iku kurang ajar, liwat ngarep kue, gak adik permisi. Lho sing kurang ajar itu sakjane sing liwat apa sing cangkruan. Ini nyuwun sewu ya. Itu sebenarnya yang keliru itu yang lewat atau yang cangkruan. Wong itu bukan tempatnya cangkruan. Nah, itu maka orang kadang tidak nyadar dia itu beragama, ya sholat, tetapi dia tidak ingat pesan-pesan Rasulullah seperti ini. Jadi jangan membuat jalan itu menjadi macet. Kalau macetnya karena volume, gak apa-apa. Saya mohon maaf tadi kesini itu hampir 1 jam. Jadi begitu keluar ke jalan raya itu, masya Allah, seperti geremet itu. Belum lagi di tol itu, pintu tol itu juga lama sekali tadi itu. Ya, sampai sini akhirnya ke maghriban ya. Tapi bukan karena ada orang yang menghalangi jalan, karena volume saja. Karena volume waktunya orang pulang kerja dan hujan lagi, habis hujan jadi juga ini. Tapi yang enggak boleh itu adalah yang sengaja merintangi jalan, mengganggu perjalanan orang lain. Itu yang haram. Tapi kalau memang ia punya hajat misalnya, kasih ruang jalan, paling enggak sepeda motor itu tetap bisa jalan itu supaya tidak dianggap nutup jalan yang bisa masuk di dalam kategori hadis ini merintangi jalan. Nah, Rasulullah juga menyampaikan di dalam hadis ini bahwa amal yang paling buruk, perbuatan yang paling buruk itu adalah meludah di masjid. Ini sebentar harus kita pahami secara benar. Masjid di masa Rasulullah itu sederhana banget. Jadi lantainya tidak ada yang dari granit, keramik itu kan belum ada waktu itu. Bahkan pester saja belum ada, masih tanah. Ya tanah-tanah pasir karena di sana kan tidak ada hujan. Jadi aman. Makanya jenengan lihat di Masjid Nabawi di dalam itu, Masjid Nabawi bagian dalamnya itu kan ngeblong terbuka. Ada payungnya di dalam itu juga. Masjidil Haram di Ka'bah itu juga tidak ada tutupnya di situ. Itu bolong karena memang tidak ada musim hujan. Tapi begitu hujan sekali, wah, genangannya sudah tinggi. Kayak kemarin saya banyak di WA oleh jamaah, Ustaz di Mekah Medina katanya banjir karena beritanya viral. Saya itu toleh di endi sing banjir itu, gak ada banjir. Ya mungkin Medina banjir, Mekah banjir, tapi bukan di wilayah yang dekat dengan Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Karena Medina itu kan provinsi, Mekah itu juga provinsi. Ya. Dan orang Arab itu kalau hujan tambah seneng Pak, nggak kayak kita. Karena kita ini ada musim hujan, yo isuk awan sore diudani. Ya, diudani. Ya, artinya kita ini ada musim hujan. Orang Arab itu naik hujan ya tambah hujan nih.
Itu kalau di Jeddah itu pas hujan deras banjir, mobil itu kan ngapung kayak motor-motoran gitu. Mereka itu tidak gelisah ya. Coba kalau kita itu kan kadang diewangi mati-matian sampai awake belai barang supaya motornya gak hanyut. Mereka ndak, dibiarkan aja mobil itu. Karena nanti beli mobil baru lagi harganya juga ndak mahal. Sehingga begitu air itu sudah surut, kelihatan mobil di padang pasir itu mancep, Pak. Koyok sujud mobilnya itu. Lho ngene iki gak diambil ya. Karena untuk memperbaiki mobil itu lebih mahal daripada beli baru gitu loh. Nah, teman-teman yang dari Madura, waduh Ustaz, iki kok nanggone awak dhewe. Wah, dirosok iki lumayan iki Mas. Di sana ndak ada orang ngerosok itu, ndak ada itu. Kalau mau itu kan juga banyak di situ di sana ya. Ini ngeludah di masjid itu makanya jenengan pernah mendengar berdasarkan hadis Nabi itu, hadisnya hadis sahih, ada di dalam Bulughul Maram, ada seorang Arab Badui begitu masuk masjid, ia kencing di pojokan masjid. Loh, masjid itu dikencingi. Ya karena tempatnya itu dari tanah itu, lantainya itu. Itu sahabat-sahabat yang lain, ngamuk, enggak karu-karuan itu. Wah, bunuh saja orang ini. Ini bikin resek ini orang ini. Tapi kata Rasulullah, jangan. Biarkan saja dia di situ dulu. Biar dituntaskan sekalian. Loh, ini bijaksananya Rasulullah. Kenapa? Kalau dia diusir, air kencingnya itu nanti jadi sampai kemana-mana. Kayak anak-anak kecil itu dulu waktu di kampung itu kan kalau kencing itu bikin angka 8 gitu kan di jalan itu iso ya. Sekarang karena tidak ada pasirnya, aspal semua, jadi tidak tergambar angka 8. Ya, itu oleh Rasulullah suruh biarkan saja, biarkan dituntaskan. Akhirnya begitu dia selesai kencing, sahabat diminta bawa laki-laki ini keluar, kemudian ambil air 1 ember, 1 timba, lalu disiramkan di bekas kencingnya. Itu sudah cukup, itu sudah suci. Mengapa? Karena kotorannya, najisnya dan airnya itu terserap ke dalam tanah. Itu seperti itu. Dan mengapa Rasulullah juga pernah mengatakan seperti ini? Bahwa amal yang jelek, kelihatannya itu kecil sepele, tapi ini sejelek-jelek, yaitu meludah di masjid yang tidak ditanam, maksudnya tidak diuruk tanah atau tidak dibersihkan. Karena Rasulullah juga mengapresiasi. Itu di salah satu tiang di Raudhah. Itu Masjid Nabawi yang asli itu kan Raudhah itu. Itu di tiang-tiang Masjid Raudhah. Waktu itu ada satu tiang besar itu, yang di situ Rasulullah melihat ada ludah yang campur riya itu. Jadi kayaknya ada orang yang ngeludah di situ. Mungkin sengaja atau tidak sengaja. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bekasnya itu ada di situ. Kalau siapapun lihat, itu tidak suka. Dan ini termasuk di Arab, ya, para jamaah di Eropa. Orang itu kalau ngeludah di depan orang lain, itu aib. Itu harus dihindari. Beda dengan di kita. Kalau di kita ini, kita ngeludah di depan teman sendiri, itu gak apa-apa. Tapi kalau di Arab itu ngeludah di depan orang itu dianggap sebagai pelecehan. Dan itu di tiang itu ada bekasnya. Ludah campur riya itu. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang sahabat itu yang kemudian supaya ini tidak dilihat banyak orang lain tidak sempat melihat riya ini nempel di tiang. Padahal tiangnya kan terbuat dari pelepah daun kurma. Bukan seperti tiang sekarang. Tiang sekarang yang betonan itu kan sekarang baru saja itu. Tapi dulu kan pelepah daun kurma. Itu ternyata oleh seorang sahabat ini, bekas ludah yang ada riyaknya itu dibersihkan. Bersih, begitu bersih, diolesi minyak wangi. Diolesi oud, parfum lah. Itu baunya kemudian harum. Dan Rasulullah memuji laki-laki ini. Ini orang itu pahalanya besar karena ia membuat bau itu menjadi harum, membuat suasana di masjid itu menjadi nyaman. Maka para jamaah, meskipun sekarang kondisi Masjid Al-Maghfirah lagi renovasi, toilet, macam-macam tempat wudu,
monggo kebersihan dijaga bersama ya. Kalau ada sampah wis gak perlu nunggu petugas kebersihan, masukkan di tempat sampah. Kalau lihat ada ngeres ya disaponi di situ. Insya Allah itu menjadi amal soleh yang nilainya besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun itu dipandang kecil dalam pandangan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk memperbanyak amal soleh. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi ghairi kaddin wala masyaqqatin ma'as salama was sihha wal barakah lil haji wal umrah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.